Selamat datang di pertemuan 11. Hari ini kita membahas prinsip-prinsip kerukunan antarumat beragama, sebuah bekal penting agar kehidupan kampus yang beragam tetap terasa aman, saling menghargai, dan produktif untuk semua. Di pertemuan ini, kita akan mulai dari memahami prinsip dasar yang membuat kerukunan bisa tumbuh di tengah perbedaan. Lalu kita melihat sikap-sikap apa saja yang benar-benar mendukung hidup rukun, bukan hanya terdengar baik di teori. Sikap itu misalnya menghormati orang lain, memberi ruang bicara, dan menjaga cara berinteraksi saat berbeda pandangan. Setelah itu, kita masuk ke contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa di kelas, organisasi, dan kerja kelompok. Tujuannya bukan sekadar tahu, tujuannya agar kalian bisa langsung menerapkan cara hidup rukun dalam interaksi sehari-hari di kampus. Sebelum masuk lebih jauh, ingat kembali pertemuan sebelumnya. Toleransi berarti kita menghormati adanya perbedaan di antara kita. Kerukunan melangkah lebih jauh, bukan hanya menerima perbedaan, tetapi juga hidup damai dan mau bekerja sama. Jadi ukuran kerukunan tidak berhenti pada sikap diam atau sekadar tidak menolak orang lain. Kerukunan terlihat saat kita mau menghormati, mau mendengarkan, dan tetap bisa bekerja bersama untuk tujuan yang sama. Itulah jembatan penting menuju pembahasan hari ini, karena kehidupan kampus menuntut kita bukan hanya berbeda, tetapi juga bertumbuh bersama. Coba bayangkan kalian sedang bekerja dalam kelompok dengan teman yang berbeda agama. Hal apa yang membuat seseorang benar-benar merasa dihargai dalam situasi seperti itu? Apakah cukup jika tidak ada pertengkaran, atau justru kerukunan baru terasa saat setiap orang diberi ruang, didengar, dan diperlakukan adil? Pertanyaan ini penting karena hidup rukun bukan keadaan yang muncul sendiri. Kerukunan dibangun lewat sikap yang kita pilih setiap hari. Dari sini kita bisa mulai melihat bahwa damai di kampus bukan hanya soal menghindari konflik, tetapi soal menciptakan relasi yang saling menjaga. Sekarang kita masuk ke inti materi. Ada 3 prinsip dasar yang perlu kita pegang agar kerukunan antarumat beragama bisa tumbuh dengan sehat di kampus. Prinsip pertama adalah saling menghormati. Artinya, kita mengakui martabat orang lain, menghargai keyakinannya, dan menjaga sikap saat berinteraksi. Menghormati tidak selalu berarti setuju. Kita bisa berbeda pandangan, tetapi tetap menjaga bahasa, ekspresi, dan tindakan kita. Prinsip kedua adalah tidak memaksa. Dalam kehidupan bersama, tidak ada tempat untuk menekan, menghakimi, atau memojokkan orang agar mengikuti keyakinan kita. Sikap ini penting karena kebebasan beragama hanya terasa nyata ketika setiap orang aman menjadi dirinya tanpa tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Prinsip ketiga adalah mau bekerja sama. Perbedaan agama tidak menghalangi kita untuk belajar, berdiskusi, berorganisasi, dan menyelesaikan tugas bersama. Disinilah kita perlu menegaskan satu hal penting. Rukun bukan berarti semua orang harus sama dalam berpikir atau beribadah. Kerukunan justru tampak ketika perbedaan tetap ada, tetapi hubungan antar manusia dijaga dengan adil, dewasa, dan penuh tanggung jawab. Jadi menghormati, tidak memaksa, dan mau bekerja sama adalah 3 fondasi yang membuat keberagaman di kampus menjadi kekuatan, bukan sumber jarak. Supaya tidak berhenti di teori, mari lihat bagaimana prinsip-prinsip tadi diterapkan dalam kegiatan kampus sehari-hari. Saat menyusun jadwal rapat atau kegiatan, kelompok yang rukun tidak asal memilih waktu yang paling mudah bagi sebagian orang saja. Mereka mempertimbangkan kebutuhan anggotanya, termasuk waktu ibadah, kegiatan keluarga, atau tanggung jawab lain yang penting. Dalam diskusi, kerukunan juga terlihat dari cara kita memberi kesempatan bicara, bukan hanya yang paling vokal yang terus didengar. Teman yang lebih pendiam pun perlu ruang untuk menyampaikan pandangan, apalagi jika pendapatnya bisa membantu kelompok melihat persoalan dari sisi lain. Lalu saat membagi tugas, prinsip rukun mendorong kita bersikap adil. Tugas dibagi berdasarkan kemampuan, kesiapan, dan kesepakatan bersama. Dengan begitu, tidak ada anggota yang merasa dibebani sendiri atau justru diabaikan dalam proses kerja kelompok. Contoh-contoh sederhana ini menunjukkan bahwa kerukunan hadir dalam keputusan kecil yang membuat semua orang bisa terlibat dengan nyaman.
Perbedaan pendapat di kampus itu wajar. Yang menentukan kualitas hubungan kita adalah cara kita mengelola perbedaan tersebut. Langkah berikutnya, gunakan kata-kata yang baik. Cara menyampaikan pendapat seringkali lebih menentukan daripada isi pendapat itu sendiri. Setelah itu, cari jalan tengah yang masuk akal bagi semua pihak. Fokusnya bukan menang sendiri, tetapi menemukan solusi bersama. Perlu diingat, berbeda pendapat itu boleh, tetapi merendahkan, mengejek, atau melemahkan martabat orang lain jelas tidak boleh. Kalau komunikasi dijaga seperti ini, perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan. Justru perbedaan bisa menjadi ruang belajar yang dewasa. Sekarang coba bandingkan dua respons yang mungkin muncul saat ada perbedaan dalam kelompok. Yang pertama langsung menolak, yang kedua mencoba mencari titik temu. Respons yang menolak langsung biasanya membuat percakapan cepat buntu karena orang lain merasa tidak didengar sejak awal. Sebaliknya, respons yang mencari kesepakatan membuka peluang untuk memahami kebutuhan masing-masing sebelum mengambil keputusan. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa prinsip kerukunan bukan hanya soal sikap batin, tetapi tampak dari kemauan mencari solusi bersama. Jadi, setiap kali muncul perbedaan, tanyakan pada diri sendiri apakah respons saya menutup dialog atau justru membantu kelompok melangkah maju bersama. Sekarang mari lihat sebuah situasi yang mungkin sangat dekat dengan pengalaman kalian di kelas atau organisasi. Dua anggota kelompok berbeda pendapat soal jadwal dan pelaksanaan kegiatan. Awalnya hanya saling tidak setuju, lalu percakapan di grup mulai memanas. Tidak lama kemudian, mereka saling menyalahkan. Fokus kelompok pun bergeser dari mencari solusi menjadi mempertahankan ego masing-masing. Dalam situasi seperti ini, prinsip apa yang paling dulu perlu dipakai? Saling menghormati, tidak memaksa, atau kemauan untuk bekerja sama. Langkah berikutnya adalah membuka kembali dialog. Bukan dengan menambah tuduhan, tetapi dengan mendengar alasan masing-masing secara lebih tenang. Setelah semua pihak didengar, kelompok bisa mencari keputusan yang adil, misalnya memilih jadwal yang paling memungkinkan atau membagi peran agar beban tetap seimbang. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kerukunan bukan berarti tidak pernah ada gesekan. Kerukunan terlihat dari cara kita memulihkan hubungan dan kembali fokus pada kebaikan bersama. Sebelum kita akhiri, coba pilih satu prinsip yang paling ingin kalian mulai terapkan sekarang di kampus. Menghormati, tidak memaksa, atau lebih sungguh-sungguh bekerja sama. Kalau satu langkah kecil itu dijalankan dengan konsisten, suasana belajar bersama akan terasa jauh lebih sehat. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ke radikalisme, intoleransi, dan ujaran kebencian di era digital.